Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengupas tentang kapan sih terjadinya kiamat. Nah, kapan? Ini Pak Sodik. Nah, di sini Allah hanya yang tahu kapan terjadinya kiamat. Namun ada beberapa dalil yang menjelaskan tanda-tanda kiamat, ya. Ini ada 20 hadis, ya. Sebagai umat muslim kita patut percaya. Sebagai umat muslim kita patut percaya akan adanya hari akhir. Kiamat diartikan sebagai hari akhir bagi kehidupan di alam jagat raya ini. Semua akan hancur dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pintu amal kebaikan pun juga ditutup pada hari kiamat kelak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya yas'alunaka 'an-sa'ah ayyanu mursaha. Artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada padaku. Layu ibuha liwatiha illa huwa sakulat bisamawati wal ard. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat itu selain Dia, yaitu kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit maupun yang di bumi. La ta'tikum illa baktatan, tidak akan datang kecuali hanya dengan tiba-tiba. Yas'alunaka kanaka hafin anha, mereka bertanya kepada Muhammad, yaitu seakan-akan engkau mengetahuinya. Padahal katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari kul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, itu kiamat itu terjadinya adalah secara tiba-tiba, ya. Baktatan. Sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa kiamat itu akan terjadi, ya. Karena itu merupakan rukun iman yang harus kita percayai, yaitu yang 5. Iqtarabat linnasi sabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kalau dalam surah Al-Anbiya yang 1, telah dekat, ya, kepada manusia itu hisab segala amal mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Itu adalah ayat yang menerangkan tentang kiamat. Adapun di sini yang telah mengenai
telah dekat kiamat, yaitu banyak ayat yang menunjukkan ya juga di dalam surat An-Nahl ayat 1, Al-Qamar ayat 1 ayat 2, Ar-Rahman ayat 26 27, kemudian surat Al-Ahzab ayat 63. Namun kalau dijelaskan ini tidak waktunya sudah cukup ya. Yang jelas adalah ata'amullah fala yastajilu subhanahu wa ta'ala amma yasrikum. Ketetapan Allah itu adalah pasti akan datang, maka janganlah kamu minta menyegerakannya. Nah, untuk tanda-tanda kiamat juga banyak yang hadis-hadis ya yang mengatakan tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan sudah ada 20 tanda kiamat dari hadis Nabi itu, dan sekarang sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Namun ya, saya tidak akan menjelaskan yang tanda-tanda kiamat ini waktunya ya tidak memungkinkan ya, yaitu seperti ada banyak orang yang mengaku ya utusan Allah, itu tanda-tanda kiamat, juga munculnya Dajjal nanti dan sebagainya. Nah ini ya, ada hadis saja ya, demi Allah kata Rasulullah SAW, demi Allah subhanahu, kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 20 orang-orang pendusta. Nah, kalau sudah ada orang-orang pendusta itu pasti terjadi ya. Kemudian merasakan waktu itu berjalan dengan cepat juga adalah tanda-tanda kiamat antaranya ya, yaitu sebulan seperti setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, dan sehari seperti sesaat. Itulah saking cepatnya, seperti cepatnya pelepah kurma yang kering dibakar. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Nah, untuk kita saat ini jangan panik, jangan dengan tanda-tanda itu sudah muncul kita tetap berada di jalur yang benar. Sebab walaupun memang terjadi secara tiba-tiba, kalau kita sedang dalam keadaan yang benar, insya Allah akan menemukan jalan atau melindungi kita dari seperti itu. Maka mungkin kita merasa bahagia dengan terjadinya kiamat, karena akan ada dihadapi oleh kita, yaitu hari yang begitu indah yaitu. Nah, ini ada satu hadis Nabi yang bunyinya ya, yaqulullah wa izzati wa jalali. Ya Allah berfirman ya, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah itu, inni la hamma bi alil ardi adaban. Ini dalam suatu hadis qudsi ya. Pak Sodik, apa hadis qudsi itu? Hadis firman Allah yang tidak tertera dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi ya. Yang bunyinya, inni la hamma bi alil ardi adaban. Sungguhnya kami bermaksud ya akan menimpakan kepada penduduk dunia ini ya ardi adaban adalah suatu siksa ya, karena melihat di sana sini kemungkaran, kedoliman dan sebagainya. Namun kata Allah, faida nadartu ila umuri buyuti, dan tapi ketika kami melihat kepada penghuninya bumi ini sedang memakmurkan masjid atau rumahku. Nah, seperti kita ini ya, sedang melihat, walaupun mungkin ada tidak begitu banyak, tapi ya, melihat itu Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada ailal mustahabina fi, dan mereka saling menyayangi atau mengasihi karena aku. Ya, jika itu dalam masjid itu kan
suka sapaha dan lain sebagainya, saling bersalaman, itu adalah bentuk mutahabin Nabi. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan sedang beristighfar pada waktu sahur. Ya, kita datang ke sini ya tentunya sudah ada yang jam 4 dan nah, itu apalagi Pak Kus tadi sudah datang itu lebih awal. Itu adalah bentuk al-mustaghfirina bil ashar. Kemudian Allah berfirman, yaitu satu dzalika anhum, sehingga kami itu memalingkan niatku untuk atas mereka yang berkelakuan tidak jelek atau tidak sesuai dengan Allah, sehingga kemusyrikan dan sebagainya ada di kami ini, sehingga dunia ini sekarang selamat, ya, tidak terjadi apa-apa. Dan karena Allah melihat kita ini ya yang sedang mustaghfirina bil ashar wa mustaghfirina wa umar buyuti, ya itulah. Jadi walaupun kita sudah melihat kejadian-kejadian yang aneh yang sesuai dengan hadis Nabi, kenyataan sekarang ini, tapi kita tetap harus berada di jalur yang benar. Jangan sampai kita putus asa. Kita sedang membangun rumah di tanah kiamat saya, putus asa menjadi yang mencari ilmu, kuliah, sehingga dia tidak semangat kuliahnya. Jangan. Karena itu Allah tetap insya Allah akan menangguhkan ketika melihat di masjid ini masih ada orang yang masih umarul muduti, yaitu memakmurkan umatku. Bahkan sekarang ini banyak sekali di luar sana, di negeri Inggris juga yang berduyun-duyun masuk agama Islam, yaitu dengan mu'alaf yang melimpah. Insya Allah Allah akan menangguhkan. Tapi tetap kita hidup di dunia ini itu dalam keadaan dari jalur yang benar, jalur yang sesuai anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya. Insya Allah walaupun terjadi secara baktatan dan tiba-tiba, kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan makan bahagia mungkin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada gunanya bagi kita semua yang ada di sini dan yang di luar sana, ya. Dan ada salahnya adalah kesalahan saya itu sendiri. Mohon maaf, mohon dimaklum, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada, astaghfirullah wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.